guys, jadi di hari ini kita akan membahas apa aja kesulitan ketika membawa Toyota Hardtop ini ya. Kenapa? Karena Toyota Hardtop ini tuh tidak sembarang orang bisa membawanya dan tidak sembarang orang bisa mengendarainya. Karena Toyota Hardtop ini kan beda daripada mobil-mobil pada umumnya. Karena cukup banyak kesulitan ketika kita mengendarainya. Nah, jadi mobil ini tuh gak sembarangan membawanya, gak boleh sembarangan dan harus ekstra hati-hati. Apa aja kesulitannya? Tonton video sampai habis. Dimulai dari sini. Ini adalah bagian sayap. Jadi ini disebutnya tuh bagian sayap kalau di Toyota Hardtop ya. Memang bagian ini tuh tidak ada di mobil-mobil pada umumnya. Biasanya kalau mobil-mobil pada umumnya tuh disebut over fender lah ya. Tapi ini disebutnya sayap karena dia bentuknya seperti sayap gitu dari depan ya. Ini memang seperti sayap. Jadi ini memang cukup sulit kita jangkau dari dalam tuh. Karena ini bagian paling rentan ketika kita melewati jalan-jalan sempit. Karena dia pasti akan kena baret, terus mentok lah. Ya. Mari kita lihat dari dalam ya. Oke, mari kita masuk. Ini ya. Tuh lihat ya. Kita saat menyetir itu ya, kita tidak bisa lihat tuh sayap sebelah kanan tuh tidak bisa kelihatan. Jadi kita menyetir tuh serasa kita cuma melihat kap mesinnya saja, namun tidak bisa melihat sayap kanan apalagi sebelah kiri tuh. Jadi kita tidak bisa kelihatan tuh. Nah, ya kita waktu pas menyetir ya hanya bisa lihat kap mesinnya saja. Sayap kanan kiri itu tidak kelihatan tuh. Kita harus berhati-hati ketika membawa Toyota Hardtop ini pada jalan-jalan yang sempit seperti jalan yang di gang atau jalan yang sempit lah, atau pada saat kemacetan. Nah, itu wajib juga tuh. Kan kalau macet parah pasti ada mobil di samping kita harus ekstra jaga jarak dan hati-hati. Salah perkiraan aja bisa terkena mobil di samping kita dan akhirnya baret. Kan sayang juga kan? Karena itu adalah bagian paling rentan terkena baret atau mentok, ataupun bisa penyok juga sih. Nah, ini sayapnya lebar, jadi kalau kita mau masuk gang atau jalannya sempit pasti khawatir lah, khawatir baret ya. Kayaknya kami agak harus hati-hati ketika membawa Toyota Hardtop ini atau si hijau ini pada jalan-jalan yang sempit. Nah, biasanya kalau misalnya bagi yang pengguna Toyota Hardtop yang suka off-road, biasanya kalau di track off-road tuh pasti ada jalan yang sempit. Jadi pengguna Toyota Hardtop itu memasang over fender tambahan di sini supaya sayap aslinya itu tidak terkena baret atau penyok. Jadi ya kami sengaja gak dipasang karena memang kami pun jarang off-road, lebih sering road trip ya, makanya nggak dipasang. Kami lebih suka yang original. Memang kami jarang off-road sih. Dan juga kalau kami pun off-road, jenis track off-roadnya itu nggak sampai track yang ekstrim, karena juga jarang ya. Makanya kita harus hati-hati membawa Toyota Hardtop ini pada jalan yang sempit. Karena ini sayap kanan dan kiri itu paling rentan terkena baret. Selanjutnya ada di bagian bumper, karena bumper ini tidak kelihatan dari dalam ya tuh, makanya kita harus hati-hati. Sayap kanan kiri aja tadi tidak kelihatan dari dalam, apalagi bumper, makanya kita hati-hati. Terutama pada saat macet, kita harus ekstra hati-hati. Nih, ketika kita mengendarai Toyota Hardtop, nih ya, tuh bumpernya aja tidak kelihatan. Makanya pada saat kami road trip terus ada kemacetan, nah itu kami agak khawatir apakah kena atau tidak pada mobil yang di depan. Karena kita harus ekstra hati-hati menjaga jarak mobil kita dengan mobil yang di depan. Memang pada saat road trip yang paling kami takutkan adalah kemacetan. Karena ya begitu, bumper ini kan tidak tahu seberapa panjang dari sini hingga ke bumper sini. Makanya kami harus hati-hati ketika kami menghadapi kemacetan. Kami harus menjaga jarak dengan ekstra hati-hati
supaya tidak terkena mobil yang di depan, karena ini paling rentan sih ketimbang di bagian sayap. Tapi ini bempernya sih kalau misalnya terkena sih paling baret doang, karena bempernya itu besi gitu ya. Ini besi nih ya, memang ini bempernya besi jadi kuat. Ini selanjutnya ada di bagian belakang. Bagian belakang tidak terlalu sulit ketika kita mau mundur, karena bagi hardtop yang memang sih semua hardtop punya ban di belakangnya. Makanya kalau misalnya ada hardtop yang tidak ada ban di belakangnya mungkin agak sulit ketika kita mau mundur. Karena apa? Ketika kita mau mundur terus seberapa jauh mobil kita dengan mobil belakang tuh penentunya itu ada di ban. Nah, jadi ban serep ini bisa jadi penentu ketika kita mau mundur. Jadi kita tidak khawatir apakah mobil kita kena atau tidak. Kalau ini sih nggak akan kena, karena akan terhalang oleh ban. Kita tidak khawatir. Namun tidak juga sih. Kami pernah ini bemper ini tuh ditabrak oleh Avanza, tapi alhamdulillah ini tidak penyok, malah mobil Avanza itu yang penyok. Kami paling cuman baret sih. Itu pun tidak kelihatan baretnya, baret halus. Makanya ini sudah dicat kembali dan kembali mulus. Di sini ketika kita membawa Toyota hardtop tuh koplingnya ya. Ini koplingnya itu agak cukup keras. Jadi ketika kita mau injak kopling tuh dia agak cukup keras dan kita harus butuh sedikit tenaga untuk menginjaknya. Karena ini hardtop ini tuh tidak seperti mobil-mobil pada umumnya. Ini mobil juga udah mobil tua, jadi ya wajar sih. Terus di bagian setirnya, sebenarnya Toyota hardtop itu dari pabrikannya tuh tidak menggunakan power steering. Jadi kalau misalnya Toyota hardtop itu tidak menggunakan power steering, ini setirnya tuh berat, serasa kita mau nge-gym. Nah, ini kami sudah pakai power steering, jadi sudah agak mudah lah, udah agak ringan, tidak perlu berat-berat gitu. Makanya aslinya Toyota hardtop tuh setirnya tuh berat, tidak sembarang orang bisa membawanya gitu. Makanya tidak sembarang orang bisa membawa Toyota hardtop ini. Itu aja kesulitan ketika kita membawa Toyota hardtop buat para pengguna hardtop ya. Apa aja yang harus dikhawatirkan, yaitu bagian sayap kanan kiri. Makanya kalau kita masuk ke jalan yang sempit, kita harus hati-hati ini. Dan satu lagi ada kelebihan pada Toyota hardtop tuh, ketika kita terkena tabrakan di bagian samping ini ya, dia tidak langsung ke pintu karena dia ada push tab di sini. Jadi dia mungkin akan menabrak push tab ini ya. Mungkin akan tidak langsung ke pintu, namun ke push tab ya. Apabila push tabnya sudah tidak sanggup lagi menahan tabrakan, mungkin langsung ke pintu. Dan pintu tidak langsung penyok, paling kan baret sih. Memang sih kemarin itu kami sempat ditabrak Avanza dan di sini ada baret. Alhamdulillah karena sudah dicat lagi dan mulus lagi. Oke, jadi itu aja guys, kita jelaskan apa aja kesulitan ketika membawa Toyota hardtop ini buat para pengguna Toyota hardtop, seperti bagian sayap kanan kiri, bagian bumper. Terus kesulitan merawat Toyota hardtop itu adalah bagian bodinya ya. Kita harus menjaganya dengan baik. Jadi itu aja sih beberapa kesulitan ketika mengendarai dan juga merawat Toyota hardtop ini ya. Memang Toyota hardtop itu tidak seperti mobil pada umumnya dan tidak sembarang orang bisa membawanya, dan juga tidak boleh sembarangan nih membawa Toyota hardtop. Bisa-bisa kalau saya sembarangan membawanya ya bisa rusak segala macam ya kan. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, serta tekan tanda loncengnya agar mau tahu update video terbaru di channel ini. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.